Saya lanjutkan, ada Bapak Ibu yang belum berhasil menyusun perencanaan pengelolaan kinerja di PMM dan apa kendalanya? Ini boleh dituliskan yang masih belum berhasil saja, yang sudah tidak perlu. Dan apa kendalanya? Boleh dituliskan di chat Bapak Ibu. Apakah masih ada Bapak Ibu yang belum berhasil menyusun perencanaan pengelolaan kinerja? Oke, lanjut Bapak Ibu. Apakah masih ada? Dan boleh ditulis apa kendalanya gitu. Oke, berhasil tapi dibantu teman. Oke, terkendala jaringan. Berhasil belum sepakat. Oke, perlu bantuan. Oke. Ya. Artinya semuanya sudah bisa masuk ke tahap satu ya Bapak Ibu. Artinya sudah bisa masuk ke tahap satu di perencanaan pengelolaan kinerja PMM. Jadi kita sepakat masuk ke bulan Februari Bapak Ibu. Alhamdulillah karena di sini sudah 93% kalau tidak salah 93% itu yang sudah berhasil dan ada 7% yang belum berhasil. Itu artinya yang di sini semuanya sudah berhasil di tahap satu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Batas waktu di ketika saya buka di platform Merdeka Mengajar untuk pengelolaan kinerja di sini ada informasi batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja diperpanjang Bapak Ibu. Jadi untuk yang belum bisa masuk bisa tidak usah panik masih diperpanjang. Tapi tadi saya lihat di chat ternyata semuanya sudah bisa masuk di tahap satu. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, tujuan kegiatan pada malam hari ini diharapkan peserta mampu mempraktikkan integrasi SKP ke dalam platform Merdeka Mengajar tahap persiapan observasi kelas. Jadi di bulan Februari Bapak Ibu. Kenapa untuk yang bulan Maret, April, Mei, Juni tidak? Karena di sini untuk aplikasi PMM ini sendiri adalah bertumbuh dan berkembang Bapak Ibu. Jadi masih ada perubahan-perubahan yang signifikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena ini yang muncul bulan Februari, maka yang disampaikan untuk khusus bulan Februari. Perlu kita ingat Bapak Ibu, eh, di Perdirjennya Bapak Ibu, di sini bab 4, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja di pasal 22, di ayat 1, guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Kemudian pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan 2 periode Bapak Ibu, Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Kemudian pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung kepada pejabat penilai kinerja. Dan di ayat 4 rincian bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja guru dan kepala sekolah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal. Kemarin sudah disampaikan di pertemuan satu sudah disampaikan, pertemuan kedua sudah, pertemuan ketiga juga sudah tentang penilaian. Saya tidak membahas yang kemarin Bapak Ibu. Di sini untuk penilaian kinerja pasal 25 dalam rangka penilaian kinerja guru kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja guru. Sebenarnya di pasal 25 ini ada beberapa ayat, saya ambil satu ayat saja yang mendukung di pasal 26. Di pasal 26 ayat 1, evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dilakukan untuk mendukung peningkatan capaian pembelajaran peserta didik dan pengembangan karir guru dan kepala sekolah berbasis sistem merit. Di ayat 2, evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, ini yang perlu dipedomani Bapak Ibu, hasil kerja dan perilaku kerja. Kemarin di pertemuan ketiga sudah dibahas tuntas ya Bapak Ibu.
Kemudian di ayat 3, pejabat penilai kinerja memberikan catatan dan atau rekomendasi dalam dokumen evaluasi kinerja untuk perbaikan pada periode berikutnya. Di ayat 4, evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara periodik dan tahunan. Kemudian di ayat 5, evaluasi kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan setiap paling lambat 30 Juni untuk periode Januari sampai Juni tahun berkenaan dan paling lambat 31 Desember untuk periode Juli sampai Desember tahun berkenaan. Di ayat 6, evaluasi kinerja secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik. Dan di poin 7, dokumen evaluasi kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan dirjen tersebut. Nah, ini perlu pedomani ya Bapak Ibu, munculnya Perdirjen tentang pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Bagaimana lini masa pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Ada 2 siklus tadi sudah disampaikan, Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Di bulan Januari, Bapak Ibu, sasaran kinerja pegawai sudah kita ajukan ya Bapak Ibu. Kemudian tadi di chat sudah saya tanyakan apakah ada yang bermasalah. Ternyata tidak, semuanya sudah masuk dan di bulan Februari ini kita masuk ke diskusi persiapan Bapak Ibu. Yang akan kita bahas nanti adalah diskusi persiapan ini Bapak Ibu. Nah, seperti apa siklus pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Di sini ada 5 tahap: diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Tadi sudah disampaikan untuk yang di Februari itu adalah diskusi persiapan, Maret itu observasi kinerja. Jadi di sini observasi kinerja itu masuk ke kelas gitu Bapak Ibu, kemudian ada diskusi tindak lanjut, dan untuk April sampai Mei itu adalah upaya tindak lanjut. Jadi apa yang akan dikerjakan Bapak Ibu selanjutnya dari pembelajaran Bapak Ibu yang sudah lakukan. Kemudian bulan Juni itu adalah refleksi tindak lanjut dan penilaian. Nah, diskusi persiapan ini apa yang perlu dilakukan yaitu upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi. Nah, ini di bulan Januari Bapak Ibu. Maaf, di bulan Februari. Upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi yang akan kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kemarin sudah membuka di pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu membuka menu tersebut, maka Bapak Ibu akan menemukan fitur seperti ini. Isi perencanaan kinerja, kemudian lanjut rencana kinerja. Di sini sudah ada alurnya ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan. Ketika kita lanjut rencana kinerja, maka kita akan menemukan 8 indikator kinerja. Ini sudah Bapak Ibu laksanakan semua karena Bapak Ibu sudah masuk di pengelolaan kinerja. Ada 8 indikator kinerja, yaitu yang pertama itu dimensi metode pembelajaran Bapak Ibu. Nah, metode pembelajaran ini ada aktivitas interaktif, kemudian instruksi pembelajaran, kemudian ada instruksi yang adaptif. Ini adalah berfungsi sebagai acuan perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan atau target 1 semester yang akan kita kembangkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk metode pembelajaran di sini untuk aktivitas interaktif itu apa yang kita fokuskan?
yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kalau di Bapak Ibu itu di rapor pendidikannya yang merah adalah metode pembelajaran, nanti akan ada 3 pilihan ini. Yang pertama ini untuk aktivitas interaktif, ini fokus di memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Ini yang akan kita kembangkan, Bapak Ibu. Kemudian instruksi pembelajaran. Instruksi pembelajaran ini adalah upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, di instruksi pembelajaran ini, Bapak Ibu, ini difokuskan tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi ilustrasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan media atau alat pembelajaran sebagai daya dukung dalam proses pembelajaran. Kemudian instruksi yang adaptif itu upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini adalah respon terhadap respon peserta didik. Jadi, kita difokuskan meningkatkan bagaimana respon peserta didik dengan respon peserta didik gitu. Bisa juga kita upayakan anak presentasi di depan, kemudian respons anak seperti apa. Nah, itu ada feedback dari sesama peserta didik yang kita ajar. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian indikator yang berikutnya itu adalah penerapan disiplin positif itu manajemen kelas, untuk dimensi manajemen kelas. Dan yang kedua, keteraturan suasana kelas. Nah, untuk jika di rapor pendidikan Bapak Ibu itu yang merah manajemen kelas, di sini ada 2 pilihan, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Untuk penerapan disiplin positif, ini adalah upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, di sini difokuskan perilaku siswa dengan kesepakatan bersama yang didapatkan antara guru dengan siswa. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian keteraturan suasana kelas ini adalah upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang perlu ditingkatkan yaitu kondusif untuk proses belajarnya. Meminimalisasi gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Itu yang difokuskan Bapak Ibu kalau memilih untuk yang apa namanya, dimensi keteraturan suasana kelas. Kemudian jika di Bapak Ibu itu adalah yang merah itu dukungan psikologis, di sini ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik. Nah, untuk umpan balik konstruktif, itu upaya menyampaikan informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Nah, ini yang dikembangkan Bapak Ibu. Kemudian perhatian dan kepedulian itu sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Dan yang ketiga, upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi.
Nah, ketiga-tiganya ini akhirnya itu adalah menumbuhkan motivasi belajar instruksi Bapak Ibu. Nah, itu harapannya. Dan di sini adalah harapan capaian-capaian yang akan kita rencanakan selama 1 semester, Bapak Ibu. Jadi perencanaan pembelajaran kita itu berfokus pada 8 indikator ini. Kemudian, ketika kita membuka kemarin, Bapak Ibu diminta untuk membuka rapor pendidikan. Di tempat saya, Bapak Ibu, ketika saya buka rapor pendidikan, maka di tempat saya yang merah adalah metode pembelajaran ini, Bapak Ibu. Metode pembelajaran. Nah, kualitas di sini kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Dari 8 indikator tadi semuanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Karena di sini di tempat saya untuk rapor pendidikan yang merah itu adalah metode pembelajaran, maka saya pada pengelolaan di awal kemarin itu saya memilih yang ini Bapak Ibu, aktivitas interaktif. Di tempat kami dibagi menjadi 3 kelompok Bapak Ibu. Nanti itu adalah apa namanya kesepakatan bersama dengan pimpinan bagaimana nanti apa yang akan dikembangkan. Nah, ini di periode Januari kemarin sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini saya memilih aktivitas interaktif. Yang perlu saya kembangkan Bapak Ibu yaitu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Dalam RPP saya nanti, saya fokusnya di kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik seperti itu Bapak Ibu. Dan yang akan saya tingkatkan ya kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Kita masuk di pelaksanaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, di tahapan Januari kemarin kita sudah mencapai kesepakati ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita sepakati, maka akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Menu seperti ini kita bisa buka-buka itu di tanggal 1 Februari sore hari ya Bapak Ibu. Untuk pagi hari itu kita ternyata belum bisa buka dan untuk Februari sudah kita bisa buka seperti itu Bapak Ibu. Dari panduan yang ada di informasi Inkri itu ya Bu, Linkri itu ternyata ada perubahan tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasi ini adalah bertumbuh dan berkembang. Jadi mungkin hari ini itu menu yang ada seperti ini bisa jadi besok menunya akan berbeda. Nah, hari ini Bapak Ibu menu yang ada, ini saya ambil menu pada hari ini Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu sepakati itu akan muncul menu seperti ini. Ada cek langkah observasi, pengembangan kompetensi, dan tugas tambahan. Ini bisa kita kerjakan di bulan Februari, Bapak Ibu. Untuk pengembangan kompetensi ini sesuai dari perencanaan yang sudah Bapak Ibu ajukan. Kemarin itu pengembangan ada 18 itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu memilih berapa, nah itu nanti akan muncul di pengembangan kompetensi ini. Kemudian di tugas tambahan ini juga kemarin Bapak Ibu menginput ada berapa untuk tugas tambahan. Misalkan ada 1, berarti ya nanti akan muncul 1. Kalau ada 3 tambahan, berarti nanti akan ada 3 menu di situ Bapak Ibu. Yang kemarin itu di buku panduan hanya ada 1, untuk saat ini sudah muncul sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu. Nah, cek langkah observasi. Kita masuk di menu cek langkah observasi, Bapak Ibu. Ketika kita klik cek langkah observasi ini, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Pelaksanaan
observasi. Ketika kita buka cek rubrik ini, cek rubrik observasi. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengerjakan, kita lihat dulu Bapak Ibu. Ada informasi apa? Karena di sini ada perintah cek rubrik observasi, saya klik, kemudian akan muncul semacam ini Bapak Ibu. Fokus perilaku yang diobservasi. Bapak Ibu, di sini tidak akan sama antara Bapak Ibu yang satu dengan Bapak Ibu yang lainnya. Bisa sama, bisa berbeda sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih dalam perencanaan kemarin. Sesuai dengan ini Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini. Karena tadi saya memilihnya itu adalah metode pembelajaran untuk aktivitas interaktif, maka yang muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan disiplin positif yang muncul juga akan berbeda. Fungsinya buat apa Bapak Ibu? Fungsinya ini nanti adalah fokus perilaku yang akan kita observasi atau kita kembangkan gitu Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Perilaku yang dianjurkan yaitu di sini ada guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Perilaku yang dianjurkan ada guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Kemudian yang poin 2, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Di sini perilaku yang dianjurkan, guru mengajukan dan Guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Nah, di sini kita dipermudah Bapak Ibu bagaimana acuan kita nanti dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Di sini perilaku yang dianjurkan, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan seterusnya. Nanti bisa dibuka sesuai dengan pilihan Bapak Ibu masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di situ ada menu seperti ini. Kemudian apa tujuan formulir ini, Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, di sini tadi untuk fokus perilaku ini, di sini ada 3 pilihan sama ya tadi Bapak Ibu. Jadi ada guru memfasilitasi kegiatan, guru mengajukan pertanyaan, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok. Nah, itu tadi acuannya dari sini Bapak Ibu. Kemudian ketika kita lanjut di sini apa tujuan formulir ini? Di sini yaitu untuk menyepakati target perilaku, menyepakati jadwal. Jadi ada target perilaku yang akan kita capai, kemudian menyepakati jadwal Bapak Ibu. Menyepakati target perilaku, guru dan atasan menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Kemudian menyepakati jadwal, guru dan atasan menyepakati jadwal observasi kelas beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kelas. Kemudian di sini nanti klik mengerti, saya mengerti ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu itu mengetahui tujuan formulir ini, maka di situ tulis upaya yang dilakukan untuk mempelajari target. Bisa diambil dari rekomendasi tadi Bapak Ibu. Ini tadi kan ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 pilihan yang sudah saya sampaikan tadi. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi
peran pada semua peserta didik, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan inklusif. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, Bapak Ibu di sini kan maksimal di sini boleh centang tiga semuanya ini Bapak Ibu kembangkan boleh. Satu saja juga boleh gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memilih salah satu, misalkan guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, apa saja yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bisa mengacu di sini tadi. Nah, misalkan yang pilihan satu, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini upayanya Bapak Ibu. Kemudian guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan peran. Ini membantu untuk menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu. Kemudian guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Ini upaya-upaya yang ingin Bapak Ibu lakukan seperti itu. Misalkan ditambah lagi boleh, boleh saja. Di sini acuan boleh dikembangkan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti letaknya di sini ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Kemudian diskusikan dulu dengan atasan. Di sini ada tanggal pelaksanaan Bapak Ibu. Tanggal pelaksanaan kita sepakati, kemudian jenjangnya, kelas, mata pelajaran. Catatan lain di sini boleh misalkan ditambahkan ini jam keberapa gitu. Observasinya jam ketiga mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Kemudian unggah dokumen. Kalau Bapak Ibu sudah yakin gitu, maka boleh Bapak Ibu klik kumpulkan. Tapi kalau Bapak Ibu belum yakin, maka simpan draft. Simpan draft seperti itu Bapak Ibu. Karena ini waktunya masih panjang ya Bapak Ibu, masih Februari, ini baru tanggal 4 gitu Mas. Artinya apa, masih punya waktu untuk diskusi bersama dengan rekan atau Bapak pimpinan.